Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Kang Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kedua dalam mata kuliah listrik magnet. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana muatan listrik secara mendalam dan bagaimana karakteristik dari muatan listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara atau konsep pengisian muatan listrik pada suatu benda menurut induksi. Pada video sebelumnya kita membahas tentang salah satu contoh dalam menghasilkan atau menciptakan suatu benda agar dia bermuatan listrik adalah dengan mengosokkan benda tersebut seperti penggaris digosokkan pada rambut atau sisir yang digosokkan pada rambut atau pada kain, selanjutnya didekatkan dengan benda lain seperti butiran-butiran kertas. Selain dengan cara menggosokkan, ada cara lain agar menghasilkan suatu benda agar dia bermuatan listrik, yaitu dengan melakukan proses induksi. Apa induksi? Secara sederhana, induksi dapat kita definisikan, Oke, saya tulis. Induksi dapat ini adalah definisi sederhana terkait dengan induksi. Induksi dapat kita definisikan sebagai proses pemindahan muatan pada suatu benda akibat benda lain yang bermuatan listrik didekatkannya. Artinya apa? Saya tulis induksi pada listrik merupakan proses pemindahan muatan suatu benda akibat ada yang perlakuan yang diberikan akibat benda lain yang didekatkan atau benda lain yang bermuatan listrik didekatkan. Jadi induksi listrik itu merupakan proses pemindahan muatan suatu benda akibat benda lain yang bermuatan listrik didekatnya atau didekatkan boleh juga. Jadi kalau kita menggosokkan itu kan ditempel, tetapi pada induksi ini ada muatan lain yang biasanya muatan tersebut yang biasa digunakan adalah muatan negatif yang didekatkan pada benda yang netral, gitu. Sehingga benda yang netral itu bisa menjadi bermuatan listrik. Jadi ada beberapa tahap yang dilakukan dalam proses induksi. Seperti konsep yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, setidaknya ada 5 proses yang merupakan bentuk dari proses induksi. Jadi yang pada awalnya misalkan suatu benda yang berbentuk bulat seperti ini, yang pada awalnya memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama, artinya muatan tersebut bersifat netral. Dalam istilah netral adalah dia tidak bermuatan listrik atau tidak bermuatan, dikatakan ada yang mengatakan sebagai tidak bermuatan karena dia tidak bermuatan listrik. Benda tersebut didekatkan jadi benda tersebut dilakukanlah proses induksi dengan mendekatkan suatu batang yang memiliki muatan negatif. Kenapa muatan negatif yang didekatkan? Karena di dalam konsep kelistrikan muatan yang bergerak adalah muatan negatif, muatan yang berpindah adalah muatan negatif. Jadi muatan negatif didekatkan pada benda tersebut. Seperti dalam konsep kelistrikan atau konsep muatan bahwa muatan yang sejenis akan muatan yang sejenis akan tolak menerak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Oleh sebab itulah yang pada awalnya letak muatan seperti ini, setelah didekatkan muatan negatif, maka muatan tersebut saling tolak menolak. Efeknya apa? Efeknya adalah muatan berkumpul pada salah satu sudut.
Fenomena ini sama halnya dengan kita memegang sebuah alat dinamakan pandigraf. Mungkin bisa lihat di YouTube, ya. Jadi ketika kita memegang pandigraf, ternyata rambut kita berdiri semuanya. Kenapa? Karena muatan negatif berkumpul pada ujung-ujung daripada di dalam organ tubuh kita. Salah satunya adalah yang paling bagian luar adalah rambut. Makanya rambut yang berdiri. Nah, ketika muatan tersebut sudah seperti ini, benda ini sebenarnya sudah dikatakan bermuatan listrik. Kenapa? Karena kalau benda ini kalau kita potong, yang sebelah kiri itu kekurangan muatan negatif, sedangkan kita daripada muatan negatif. Nah, dalam proses induksi biasanya benda-benda itu digroundkan. Diground artinya dihubungkan dengan konduktor yang bisa mengalirkan muatan dengan baik ke tanah. Karena tanah itu bersifat reservoir, bisa menerima muatan sebanyak mungkin tanpa merubah daripada karakteristik daripada bumi itu sendiri. Nah, gitu. Jadi ketika batang yang bermuatan negatif didekatkan, maka muatan negatif akan tolak menolak dan ada yang keluar melalui daripada konduktor sehingga ditanahkan. Efeknya apa? Efeknya adalah muatan di dalam benda tersebut mengalami kekurangan daripada elektron, sehingga benda tersebut ini bisa dikatakan bermuatan listrik. Ya. Fenomena ini sama halnya dengan fenomena yang ada di dalam PET tadinya, ya, yaitu ketika kita gosokkan seperti ini, di dalam balon itu sudah dikatakan dia bermuatan listrik dengan kecenderungan muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif. Proses induksi seperti apa? Ketika kita dekatkan balon ini dengan dinding. Nah, ini sama hal dengan seperti ini. Didekatkan dengan dinding. Terjadi tolak menolak. Nah, pergerakan daripada muatan negatif pada dinding. Terjadi hal yang tolak menolak. Ketika didekatkan seperti ini, tolak menolak. Apabila dinding ini dihubungkan dengan tanah atau digroundkan, ya, maka muatan negatif akan ditanahkan. Efeknya apa? Efeknya adalah seperti pada gambar ini. Ya, setelah muatan negatif akan keluar menuju ground, menuju tanah, dan benda tersebut akan mengalami yang namanya kekurangan daripada muatan negatif. Itu salah satu bentuk dari cara menghasilkan suatu benda atau membentuk benda itu agar bermuatan listrik. Ya, demikian secara aplikasinya langsung konsep dari induksi dalam kelistrikan. Semoga bermanfaat videonya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun dalam konsep, bisa dikomentari di kolom komentar pada YouTube demi perbaikan dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.